Budidaya pembenihan ikan konsumsi. A. Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. 1. Ide dan peluang pembenihan ikan konsumsi. Kegiatan pembenihan ikan konsumsi ini merupakan salah satu usaha kegiatan produksi bagi masyarakat. Segmen usaha pembenihan ikan ini berdasarkan proses produksinya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu usaha pembenihan, yang kedua usaha pembesaran ikan, dan yang ketiga usaha pendederan. Usaha pembenihan merupakan salah satu kegiatan perikanan yang outputnya adalah pembenihan ikan. Yang kedua, usaha pembesaran merupakan salah satu perikanan yang outputnya adalah ikan yang berukuran konsumsi. Dan yang ketiga, usaha pendederan perikanan yang outputnya adalah pembenihan ikan tetapi ukurannya lebih besar daripada output pembenihan. Untuk satu siklus usaha pembenihan dengan jangka waktu antara 4-45 hari dapat menghasilkan benih ikan sampai 30.000 sampai 50.000 ekor dengan berbagai macam ukuran. Berdasarkan ukurannya, dalam satu siklus tersebut sebagai besar ditawarkan atau dijual dengan ukuran 5-6 meter. Sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha pembenihan ikan konsumsi adalah A. atau manusia. Sumber daya manusia adalah faktor daya yang berasal dari manusia. B. Money atau uang. Uang adalah faktor yang dibutuhkan untuk membiayai semua kebutuhan yang diperlukan selama proses produksi. C. Material atau bahan. Material adalah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi sebuah usaha. D. Machine atau peralatan. Machine berasal dari bahasa Inggris yang artinya mesin. Mesin adalah salah satu sarana yang sangat diperlukan dalam sebuah proses produksi. E. Metode atau cara kerja. Metode adalah penerapan kerja atau tips untuk tercapainya tujuan dalam sebuah proses produksi. F. Market atau pasar. Pemasaran merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kelancaran usaha. G. Information atau informasi. Informasi juga dibutuhkan agar usaha menjadi lebih lancar dan berkelanjutan. Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Perencanaan usaha pada umumnya memutar pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada nama perusahaan. Pemilihan nama perusahaan juga harus dipikirkan baik-baik karena berdampak jangka panjang. Pemberian nama harus berorientasi ke depannya, tidak hanya pada faktor yang berada pada kekinian saja. Yang kedua itu ada lokasi. Lokasi terbagi atas lokasi perusahaan, lokasi pertokoan, dan lokasi pabrik. Tetapi ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam pemilihan lokasi tersebut, yaitu 1. Backward linkage atau disebut dengan pertalian ke belakang. Dan yang kedua ada forward linkage atau disebut juga pertalian ke depan. 3. Komoditi yang diusahakan. Pemilihan komoditi juga yang diusahakan dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang satu, membanjirnya permintaan masyarakat. Yang kedua, teridentifikasinya kebutuhan tersembunyi. Yang ketiga, kekurangannya atau kurangnya saingan dalam bidang usaha yang kita kerjakan. Yang keempat, adanya kemampuan yang meyakinkan untuk bersaing usaha dengan orang lain dalam mengembangkan suatu bidang usaha yang sama. Yang keempat, ada konsumen yang harus dituju. Prospek konsumen ini didasarkan atas bentuk usaha dan jenis usahanya. Yang kelima, ada pasar tujuan. Sebuah perusahaan yang mulai memasuki pasar akan menempatkan perusahaannya sebagai pemimpin pasar atau market leader, penata pasang atau market challenge, pengikut pasar, market follower, atau perelung pasar, market niche. Dan selanjutnya ada partner yang bisa diajak kerjasama. Dalam berusaha, kita juga membutuhkan seseorang atau disebut partner dalam berusaha. Partnership adalah suatu asosiasi atau persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha mencari keuntungan. Yang selanjutnya itu ada personil yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan. Pilihlah seseorang untuk menjalankan perusahaannya karena kejujuran. Yang selanjutnya ada jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia. Pada umumnya pengusaha pemula pada saat mendirikan usaha, jumlah modal yang tersedia sangat minim sekali. Modal utama adalah semangat yang
semangat, dan kejujuran. Yang selanjutnya ada peralatan perusahaan yang perlu disediakan. Peralatan yang perlu disediakan adalah sesuatu sesuai dengan kepentingan usahanya. Peralatan usaha pertokoan akan berbeda dengan usaha kerajinan dan industri. Yang selanjutnya ada penyebaran promosi sebagai suatu usaha baru. Tentu belum banget dikenal oleh masyarakat. Oleh sebab itu harus direncanakan apakah usaha ini perlu diperkenalkan atau dipromosikan atau tidak. Jika akan dipromosikan harus direncanakan untuk promosi, direncanakan bentuk promosi, tempat atau media mempromosikannya, keunggulan apa yang akan ditunjukkan kepada masyarakat. Perikanan Indonesia dibagi menjadi dua kategori, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sebagian besar pembudidaya ikan menganggap budidaya pembenihan ikan lebih menguntungkan dibandingkan pembesaran. Salah satu usaha pembenihan ikan yang berkembang biak di Indonesia adalah ikan lele. Lele adalah salah satu jenis ikan yang bergizi tinggi sehingga mampu mendukung asupan masyarakat untuk konsumsi ikan yang kaya akan omega 3. Lele merupakan jenis ikan yang digemari masyarakat.